Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup berkelimpahan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan berkelimpahan maupun keadaan berkekurangan. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saudaraku, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan judul mengatasi masalah. Seorang pernah berkata bahwa masalah itu seumpama kasur. Jika kita di atas kasur, maka kita bisa beristirahat dengan nyaman. Tetapi beda ceritanya kalau kita di bawah kasur, kita bisa saja menjadi mati lemas olehnya. Demikian halnya jika kita mengatasi masalah, maka kita bisa istirahat dengan nyaman. Tetapi jika kita dibawa masalah, maka kita pasti akan hidup dalam keadaan frustrasi. Tidak sedikit orang sedang berada di bawah masalah, tetapi sering sekali berhasil berpura-pura sudah mengatasi masalah itu. Setiap orang mempunyai masalah, entahkah dia kaya atau miskin, ataukah dia tua atau masih muda. Masalah-masalah itu terkadang datang dengan sendirinya. Setiap keadaan pun bisa menjadi masalah. Kekayaan bisa jadi masalah, miskin juga bisa menjadi masalah. Badan kurus bisa menjadi masalah, apalagi badan gemuk. Semua bisa saja menjadi masalah. Tetapi sering sekali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah bukan masalahnya, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu sendiri. Itulah sebabnya kita perlu hikmat dan kuasa dari Kristus untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Sering merasa kalah dan frustrasi menghadapi realita kehidupan. Sering merasa putus asa dan ingin menyerah dalam keadaan. Sering merasa putus asa dan ingin menyerah dalam kehidupan. Itu adalah indikasi bahwa sebenarnya kita sedang menghadapi masalah tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Tidak terlalu menjadi masalah betapa gelapnya lembah kekelaman yang sedang Anda hadapi. Jika Anda mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan Dia mampu membalikkan keadaan. Tidak terlalu menjadi masalah betapa sia-sianya kelihatannya hidup yang sedang Anda jalani. Jika hari ini Anda memanggil nama Yesus dan memohon kuasa Kristus itu, maka Dia akan memberikan harapan dan masa depan yang indah. Ada dua perkara yang saya mau sampaikan kepada saudara agar kita menang menghadapi masalah kehidupan. Yang pertama, di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-40, firman Tuhan mencatat, setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi yang pertama adalah milikilah kehidupan yang berdoa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, berdoalah agar kita tidak ditaklukkan oleh cobaan atau masalah. Jadi ketika kita memiliki kehidupan yang berdoa, kita akan memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah itu. Jadi mulai hari ini berdoalah. Kita berdoa bukan hanya agar masalah kita hilang, tetapi berdoalah untuk kekuatan. Karena dalam berdoa ada kekuatan untuk mengatasi masalah. Yang kedua saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua saudara, agar kita menerima kuasa untuk mengatasi masalah kehidupan adalah baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Jadi jika selama ini kita selalu frustrasi dalam menghadapi masalah, maka pertanyaannya adalah, apakah kita masih membaca dan merenungkan firman Tuhan? Apakah kita masih mempercayai janji-janji firman Tuhan? Jika tidak,
Maka bagaimana kita dapat berharap iman kita kuat untuk menghadapi persoalan dan realita kehidupan? Sebab firman Tuhan berkata bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Jika kita mau menang mengatasi masalah dan persoalan hidup, yang pertama, hiduplah dalam doa. Yang kedua, baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Ada berapa banyak di antara kita yang sedang menghadapi masalah kehidupan? Ada berapa banyak di antara kita yang selalu merasa frustasi dan merasa tidak berdaya menghadapi masalah dan persoalan hidup? Hari ini kabar baiknya kepada kita, Yesus sanggup memberikan kita kuasa, yaitu kuasa dari Kristus sebagai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Tidak terlalu menjadi masalah betapa gelapnya lembah kekelaman yang sedang Anda hadapi. Jika Anda mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan Dia mampu membalikkan keadaan. Sebab itu hari ini mari ambillah satu komitmen membangun mezbah doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka lihatlah ada kuasa kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya. Selamat mengalami hidup berkemenangan atas masalah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.